itu menyangkut publikasi akan kerjasama dengan Dinas Kesehatan, sehingga akan sampaikan bagaimana proses melakukan perjalanan untuk menjaga perlindungan, baik aplikasi tapi secara tertulis atau lisan kita akan melakukan untuk menyampaikan yang melakukan perjalanan, sehingga bisa mendengar, masyarakat bisa menyaksikan rambu-rambu yang terjadi, sehingga bisa mematuhi aturan yang sedang dan akan berlangsung. Jadi kalau kita mengikuti runtut pada saat kita melakukan vaksinasi, melakukan pendaftaran secara baik, itu yang paling penting di situ adalah pencantuman nomor HP. Karena kita harus di cross check lagi nomor HP saya udah betul atau belum. Sering terjadi pada penginputan di komputer, karena itu online, nomor HP-nya salah. Pada saat menginput nomor HP salah atau nomor KTP-nya salah, itu akan menghambat proses sertifikat vaksin itu keluar. Karena setelah kita melakukan vaksinasi, itu hanya menunggu mungkin hitungan jam, itu sudah ada SMS masuk ke nomor HP kita, link vaksinasi. Apabila kita klik, itu langsung bisa keluar sertifikat vaksin. Dan itu juga dalam hitungan jam juga itu sudah langsung masuk di aplikasi Peduli Lindungi juga. Dengan catatan tidak boleh salah menginput nomor KTP, tidak boleh salah menginput nomor telepon. Dokter, kalau dia belum vaksin, otomatis di Peduli Lindungi pas di scan di bandara tidak layak terbang. Maka akan diarahkan oleh Afsek dari bandara untuk selanjutnya validasi manual di KKP. Dan di KKP akan dilakukan pengecekan, di mana di situ apakah surat tersebut dari rumah sakit pemerintah atau tidak, yang menerangkan bahwa apakah ada masalah ya seperti hipertensi ataupun penyakit yang lain yang tidak boleh divaksin, seperti itu. Jadi ada surat, kita melihat surat keterangan dari dokter pemerintah. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah kita karena melihat daripada kasus yang sudah terjadi ketika bulan Mei terjadi ledakan kasus Delta, kita lihat bagaimana di rumah sakit kita sendiri pun sampai kekurangan oksigen dan sebagainya. Potensi-potensi seperti itulah yang pemerintah kita coba tutup sedikit-sedikit, termasuk dalam hal pemalsuan dokumen. Kami yakin bahwa dokumen-dokumen yang dipunyai oleh Pak Stefan adalah asli, tetapi tidak semua masyarakat kita memiliki pemikiran yang sama. Ada masyarakat yang ingin gampang berangkat tanpa memperhatikan kepentingan orang lain atau kesehatan orang lain. Bahkan mungkin dengan berbagai motivasi yang ada atau latar belakang yang ada, masyarakat kita mungkin sudah tahu dirinya positif, bahkan sengaja memakai surat palsu untuk berangkat dengan berbagai alasan, termasuk tidak ada keluarga di sini dan sebagainya, takut dikarantina dan sebagainya. Kenyataan memang menyakitkan, tapi saya yakin dan percaya bahwa ketika kita mau untuk sama-sama bergerak menuju ke yang lebih baik, kita pasti bisa. Dan usulan Pak Stefan mengenai jalur manual tetap ada, betul, kita tidak pernah menghilangkan jalur manual karena kita juga melihat kearifan lokal. Oleh karena tidak perlu khawatir, tetapi kami mengajak, mumpung Pak Stefan juga sedang dalam persiapan berangkat, boleh bertanya kepada kami ketika kami di bandara atau di kantor induk kami di Jalan Prajurit, ataupun ke Dinas Kominfo, ataupun kepada agen-agen tiket ketika membeli tiket. Saya yakin dan percaya bahwa Pak Stefan pasti bisa, dan masyarakat kita juga pasti bisa ke arah yang lebih baik, karena pandemi ini tidak akan berakhir jika kita tidak sama-sama bergerak. Mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, untuk masyarakat atau orang-orang yang dianggap gaptek ya, gagap teknologi, ingin bepergian, memang pada saat ini terjadi kekhawatiran. Ya sebenarnya bukan hanya orang yang gaptek, mungkin orang yang mengerti juga saat sekarang bepergian itu kan mengalami kekhawatiran
Dalam artian kita bepergian dari titik A ke titik B ini kan pada masa-masa sekarang tidak normal ini kan banyak aturan-aturan yang baru dan harus selalu kita update. Jadi kalau untuk yang istilahnya gagap teknologi, sebelum keberangkatan mungkin harus lebih banyak sharing atau bertanya, ini saya harus bagaimana, langkahnya bagaimana, artinya supaya tidak terlalu kaget pada saat melakukan perjalanan. Tapi untuk masyarakat yang melakukan perjalanan jangan terlalu khawatir, dalam artian petugas-petugas di lapangan pasti akan membantu, begitu. Dalam artian pernah juga saya mengantar orang tua untuk keberangkatan, karena harus menunjukkan e-hak, kan dia nggak tahu. Kita tuh mungkin bantu, kemudian kita screenshot, tinggal dikasih tunjuk, begitu. Nanti ada petugas ini mungkin entah lewat WA atau hanya membuka di galeri, begitu. Tapi di lapangan saya yakin petugas-petugas di bandara, apakah di pelabuhan laut atau di penyeberangan pasti akan membantu. Jadi jangan terlalu khawatir. Aplikasi asli atau tidak, memang kalau yang saya pernah melakukan perjalanan itu kan memang kita scan barcode, Pak. Jadi begitu scan barcode itu sudah ketahuan linknya. Jadi kita nggak bisa pakai barcode-nya orang lain, begitu. Dan yang menjadi perhatian beberapa waktu yang lalu kan masalah keamanan data. Ya, jadi mungkin masyarakat nggak perlu khawatir masalah keamanan data, karena data daripada pengguna atau user ini adalah dilindungi oleh undang-undang. Yang menjadi perhatian kita pada saat kita mendownload, kita harus pastikan linknya adalah link yang benar, gitu, atau link yang terbaru. Jadi melalui Play Store kita lihat, kita baca baik-baik, karena yang baru-baru ini ada Peduli Lindungi ya, gitu. Jadi kalau sekilas Peduli Lindungi, tapi ada satu huruf di belakangnya, itu palsu. Jadi kita coba input data, ternyata data kita diambil oleh pihak ketiga. Jadi mungkin lebih hati-hati pada saat mendownload linknya. Kalau misalnya kurang mengerti, mungkin lebih bertanya kepada yang lebih mengerti. Itu untuk keamanan data, Pak. Terima kasih. Untuk e-hak sendiri dengan e-hak yang lama hampir mirip saja, tetapi ada 3 saja untuk penambahan, di mana di situ ada tambahan untuk keperluan apa, untuk bepergiannya, perjalanan bisnis atau liburan atau kepentingan lain. Kemudian yang kedua itu negara mana yang dikunjungi dalam 14 hari terakhir. Dan untuk satu lagi yaitu penambahan boarding pass, scan boarding pass di EHAC tersebut. Untuk yang lain pengisiannya masih lama dengan EHAC yang lama, begitu. Seperti apa? Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, ada terkait dengan surat Bupati kepada maskapai tanggal 2 September nomor 440 untuk keluar daripada Merauke, minimal dosis 1 vaksin dan antigen 1 kali 24 jam karena tidak ada PCR di sini ya. Dengan PCR juga lebih baik. Kemudian untuk masuk ke Merauke, jika dosis vaksin sudah lengkap, maka bisa dengan antigen 1 kali 24 jam dan lebih baik lagi dengan PCR 2 kali 24 jam untuk bagi mereka yang baru dosis pertama vaksin. Saya juga ingin menambahkan untuk pertanyaan tadi kepada Pak Nugroho ya mengenai gagap teknologi. Memang ini kita sekarang sedang diajak dibilang wajib nanti berat Pak ya, diajak untuk mari kita lebih baik. Cuman memang itu lagi kearifan lokal kita sangat tinggi ya, dan kita dalam masa transisi. Kalau boleh sebenarnya untuk cut off-nya itu kita bisa tackle di depan, yaitu ketika pembelian tiket. Kalau boleh pada saat pembelian tiket itu semua masalah udah beres gitu, baik itu vaksinnya, baik itu rapidnya, baik itu pengisian e-haknya. Jika bisa dikerjakan pada saat pembelian tiket, saya rasa di bandara nggak akan ada banyak masalah atau banyak komplain gitu.
Dan juga ketika yang menjadi masalah saat ini adalah penjualan tiket mungkin secara lisan diberikan rambu-rambu oleh agen tiket, tetapi namanya orang beli tiket mungkin ya dengan berbagai keperluan, ya beli tiket saja, beli tiket dulu, nanti urusan rapidnya bagaimana, urusan vaksinnya gimana, nanti aja deh ketika di bandara. Nah, itulah yang sering menimbulkan konflik di bandara. Kita tahu masyarakat kita seringnya udah mau boarding ya, baru datang apalagi ya. Nah, itu kita tidak cukup waktu untuk menyelesaikan masalah yang sudah ada begitu. Jadi ketika di situ barulah tidak bisa berangkat karena antigennya mungkin expire, kemudian vaksinnya mungkin belum bisa, atau misalnya ditunda vaksin kemudian tidak ada suratnya. Disitulah terjadi konflik antara petugas dan masyarakat pelaku perjalanan. Dianggapnya ketika tidak bisa terbang maka KKP yang salah, kantor kesehatan pelabuhan yang salah. Padahal secara klise bukan membela diri ya, tetapi kami juga salah satu pelaksana atas aturan ini, sebagian kecil daripada pelaksana. Oleh karena itu kalau boleh mungkin dipelopori oleh pemerintah Kabupaten Merauke, mungkin leadernya dari Dinas Kominfo mungkin boleh untuk menyampaikan kepada maskapai pembelian tiket itu kalau boleh lengkap dulu syarat-syaratnya supaya tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Ya baik, ini pertanyaan yang gampang tapi jawabnya mungkin agak muter ya. Ya, ini sangat mendasar dan memang sangat sering sekali ditanyakan, dan terutama untuk namanya aplikasi kan harus menggunakan gadget ya. Nah, jadi sudah bisa dibilang kalau sekarang ini gadget ini adalah kebutuhan pokok ya. Kita mungkin lebih memilih pulsa data dibandingkan makan. Begitu. Jadi kadang sudah yang penting pulsa data dulu, makan sebentar, agak lapar tahan sedikit, mungkin begitu ya. Terutama yang menjadi masalah adalah orang-orang tua ya, orang lanjut usia ya, seperti mungkin orang tua kita yang melakukan perjalanan tanpa didampingi ya, mereka juga biasanya hanya mungkin menggunakan HP mono saja ya, karena mungkin kalau pakai touchscreen ini layarnya sering lari-lari sendiri kan, bingung. Jadi kalau kendala seperti itu biasanya memang harus didampingi ya, harus didampingi atau mungkin dicetak. Namun saya baru baca istilahnya di media bahwa di Bandara Soekarno-Hatta itu di Jakarta tidak menerima lagi namanya kertas begitu, jadi wajib menggunakan gadget. Nah, jadi ya solusinya mungkin ya terpaksa harus memiliki gadget karena semua informasi di dalam di sini. Untuk aplikasi Peduli Lindungi sendiri kan memang harus kita download, rata-rata mungkin kita menggunakan Android, yang menggunakan Android mungkin di Play Store. Namun ada juga yang menggunakan iPhone, ya berarti di iOS ya, di App Store. Jadi aplikasi Peduli Lindungi ini mungkin harus masyarakat ketahui bahwa sangat penting. Yang pertama dari pemerintah sendiri melalui Kementerian Kominfo yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan maupun BUMN itu sudah membuat ini, fungsinya ini kan untuk men-tracing di mana kita bisa saling berbagi. Jadi bukan hanya sekedar menginstal, tapi kalau misalnya kita mengaktifkan ada kode unik di atas icon, di mana kita berada ini sedang posisi resikonya ini sedang, tinggi atau bahaya, begitu. Jadi kelihatan kalau di sini di area di sini ini resikonya sedang, begitu. Jadi kelihatan di aplikasinya. Kemudian aplikasi ini juga ada sekarang yang disebut paspor digital. Nah, kita tinggal klik paspor digital. Nah, di situ kelihatan kita pernah positif atau tidak. Gitu. Jadi kalau kita cek di sini di paspor digital bisa kelihatan langsung kita punya sertifikat vaksin.
Kemudian ada juga hasil tes COVID. Nah, di sini kalau pada saat hasil tes COVID punya saya di sini kelihatan tanggal sekian itu saya pernah positif, begitu. Dan ada pemberitahuan juga di akun bahwa pada saat ini Anda posisinya hijau atau hitam, begitu, boleh keluar atau boleh tidak. Jadi mungkin seperti itu. Untuk masyarakat mungkin harus, ya sekarang mau tidak mau harus memiliki gadget, karena nanti juga pada saat kita masuk di PON itu juga mungkin harus menggunakan aplikasi ini, karena ada pemberitahuan bahwa PON ini kan nanti dengan penonton. Nah, dengan penonton berarti kan wajib menunjukkan sertifikat. Nah, sertifikat bukan yang di print, tapi nanti melalui aplikasi Peduli Lindungi.